Welcome back to Sapu Channel, tentunya di channel Yuki Sondegau yang selalu otaknya gila-gila. Ya, pada kesempatan ini saya sedikit mau terangkan ya, dimana setiap kali saya turun ke kantor legislatif, tentunya di Kabupaten Mimika, di kantor DPRD Kabupaten Mimika, itu setelah saya memastikan hasil aksi yang saya jalankan di sana, ya entah itu aksi audiensi, entah itu aksi long march, entah itu aksi RDP, entah itu aksi jumpa pers. Jadi di sini yang saya mau terangkan sedikit bahwa beberapa lembaga dewan yang ada di kantor tersebut, mereka pernah mengatakan begini, kok aksi tersebut itu bawa ke komisi berapa. Jadi di sini yang saya mau pertegaskan lagi bahwa yang saya bawa ke anggota dewan itu bukan ke komisi A, B, C, D, E, F sampai Z, tidak. Tentunya saya bawa ke kantor DPRD yang pasti semua komisi itu sudah punya kewajiban untuk menerima aspirasi tersebut. Jika tidak menerima aspirasi tersebut dan tidak menjalankan sesuai dengan apa yang seharusnya dijalankan sebagai wakil rakyat, berarti bukan namanya lembaga legislatif atau wakil rakyat. Mungkin itu. Kenapa saya bilang demikian? Karena begini, memang tentu kita tahu bahwa untuk menjalankan bidang-bidang terkait ke lingkungan masyarakat itu pasti ada komisi-komisi. Itu yang pasti kita sudah tahu. Yang paling penting di sini yang saya mau sampaikan bahwa semua punya kewajiban untuk menerima dan melaksanakan aspirasi tersebut. Itu begini, ketika kita bawa aspirasi ke kantor DPRD itu semua komisi itu sudah tahu bahwa kita lakukan aksi tersebut. Dan yang jadi persoalan yang saya mau pertegaskan bahwa semua punya kewajiban di situ. Itu kenapa saya bilang demikian? Karena jika di saat di saat paripurna, rapat paripurna, itu kalian bahas apa coba? Jadi misalnya komisi 1 punya yang dibahas di rapat paripurna, tetapi komisi 3 punya masukan, pasti dia akan masukkan, seharusnya begini-begini, pasti begitu. Dan bisa didorong semua untuk kepentingan masyarakat itu, agar semua masyarakat itu tahu, lebih tepatnya publik ya, kalian jadi anggota dewan itu bukan untuk masyarakat saja, tapi untuk para elit kapital-kapital. Jadi saya mau kasih tahu lagi buat kamu semua, bukan hanya di Timika, ini yang sering terjadi di seluruh Indonesia ya, yang sering terjadi di seluruh Indonesia. Jadi coba teman-teman legislatif itu pahami sedikit dulu cara kinerja sebagai anggota legislatif itu seperti apa. Mungkin ini saya hanya sampaikan saja, atau mungkin pernah terjadi, apa yang saya ungkapkan pernah terjadi, tapi saya hanya sampaikan saja. Tapi yang jelas di Papua sendiri itu rata-rata tidak ada hal-hal seperti itu yang terjadi. Kinerja legislatif itu kurang jelas. Kenapa kita pilih kalian jadi anggota legislatif kalau kalian tidak mau jalankan kita punya aspirasi? Dan satu hal lagi begini, satu hal yang pernah saya tanyakan lagi itu, kita sudah bawa aspirasi ini ke bupati dan dia punya jajaran, jadi tunggu mereka respon. Kira-kira kalau mereka tidak respon terus sampai dunia kiamat, mau jadi apa coba? Jadi begini, kalian jadi anggota wakil rakyat, itu seharusnya tugas dan tanggung jawab kalian kawal aspirasi tersebut sampai terjawab benar-benar. Nah itu baru namanya wakil rakyat, bukan hanya sebatas nanti kita akan dorong sampai kita begini, sampai di dinas baru kasih tinggal. Itu sama saja, mau sampai kapan selesainya? Kita sampai di lembaga terkait nanti kasih tinggal. Mau sampai kapan? Kalian punya tugas kan kawal tuh aspirasi tersebut, kawal hingga aspirasi tersebut berjalan sesuai. Mungkin itu. Dan salah satu poin penting lagi buat kalian semua para legislatif maupun eksekutif, yudikatif, 3 lembaga yang ada di Indonesia ya. Ini yang saya mau tekankan lagi buat kalian semua. Bukan hanya itu saja, tapi ada lembaga-lembaga lagi, ada lembaga-lembaga terkait yang pernah setelah kita kritik mereka, para aktivis-aktivis kritik mereka, itu mereka anggap aktivis itu sebagai mereka punya musuh. Ini salah besar, Yang perlu saya kasih tahu di sini, ketika kita kritik, itu kita mau untuk membangun suatu lembaga. Sehingga saya mau supaya
teman-teman yang dikritik itu, jika kita kritik kalian, kalian maunya seperti apa begitu? Kamu datang ke kita dan kita diskusikan supaya hal tersebut itu bisa berjalan sesuai apa yang kita inginkan dan apa yang masyarakat inginkan, apa yang publik inginkan begitu. Karena banyak yang merugikan kalau kita kritik kalian baru kalian kasih jauh kita, sama saja kapan selesai masalahnya. Mungkin itu sih, itu yang saya dapat sampaikan. Sekian dan selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun teman-teman berada. Jika teman-teman punya pandangan beda, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan balas dari melalui video maupun teks, saya akan balas. Sekian dulu dari saya, hormat.